Syiah, para imam itu maksum melebihi malaikat. Ya, para imam yang 12. Para imam itu maksum, derajatnya melebihi nabi dan para malaikat. Hoax. Loh, ada guntingannya kok. Seharusnya ustadz tersebut sebelum mengumbar apa yang terdapat dari pernyataan dan keyakinan ulama imamiyah tentang kedudukan para imam ahlul bait, sebaiknya dia melihat kitab-kitab para ulama yang sejalan dengan ustadz tersebut tentang keyakinannya terhadap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab An-Nubuwat karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, terbitan Adwa As-Salaf, cetakan ke-1 tahun 2000, halaman 807 dan 808. Ibn Taimiyah berkata, telah terjadi penghidupan orang yang telah mati melalui tangan pengikut para nabi sebagaimana yang telah terjadi pada sekelompok umat ini, yaitu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 2, terbitan Dar Ibn Al-Jauzi, cetakan ke-6 tahun 1421 Hijriah, halaman 300 sampai 302. Utsaimin berkata, sebagian ulama berkata, tidak ada satu mukjizat pun untuk seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu, melainkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semisalnya. Maka ada kritik kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilemparkan ke api, kemudian keluar dalam keadaan hidup, sebagaimana yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Maka aku menjawab, yaitu Al-Utsaimin, bahwasanya hal seperti itu terjadi pada pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan para sejarawan tentang Abu Muslim Al-Khawlani. Dan apabila pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karomah yang sejenis dengan kejadian yang di luar kebiasaan tersebut, maka itu menunjukkan bahwa agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak. Karena itu dikuatkan dengan mukjizat seperti yang diperuntukkan bagi Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan pula kepada mereka bahwa lautan tidak pernah dibelah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun telah dibelah untuk Musa. Maka aku menjawab, yaitu Al-Utsaimin, hal itu juga diperuntukkan bagi umat ini dalam hal yang berkenaan dengan lautan, bahkan yang lebih besar dari apa yang dialami oleh Musa alaihissalam, yaitu dia berjalan di atas air, sebagaimana kisah Ala bin Al-Hadrami, di mana mereka berjalan di atas permukaan air. Ini lebih besar dari apa yang dialami oleh Nabi Musa, karena Musa berjalan di atas tanah yang kering. Dan dikritik pula atas mereka bahwa di antara mukjizat Isa adalah menghidupkan orang yang sudah mati, dan itu tidak terjadi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku menjawab, yaitu Al-Utsaimin, hal itu juga terjadi pada pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kisah seorang laki-laki yang keledainya mati di tengah jalan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkannya, maka Allah menghidupkan kembali keledainya. Kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6, terbitan Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 493 dan 494. Ibn Hajar berkata, kemutawatiran khobar yang menjelaskan sesungguhnya Al-Mahdi dari umat ini, di mana Isa akan sholat di belakangnya. Bukankah ini menunjukkan bahwa Al-Mahdi lebih mulia daripada Nabi Ulul Azmi, yaitu Isa alaihissalam? Sebab mungkinkah Isa yang maksum sholat di belakang imam yang tidak maksum? Kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 7, terbitan Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 50 dan 51. Ibn Hajar berkata, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada di antara umatku, dikatakan bahwa pernyataannya ini bukanlah tentang keraguan, karena umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam paling utamanya umat. Dan jika ditetapkan bahwa hal itu, yaitu orang yang diajak bicara oleh malaikat,
didapati pada selain umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemungkinan ada hal tersebut di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama, yakni pernyataan tersebut datang untuk penekanan. Dan bisa saja hikmah banyaknya mereka, yaitu orang-orang yang diajak berbicara oleh malaikat di umat ini, sebagai persamaan Bani Israel akan banyaknya nabi dari mereka, ketika umat ini luput dari banyaknya nabi di dalamnya, karena nabi umat ini adalah penutup para nabi, digantikan dengan banyaknya orang-orang yang mendapat ilham. Riwayat ini menyimpulkan bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang mendapat ilham, akan tetapi mereka bukan nabi. Sekarang mari kita lihat riwayat berikut ini, penilaiannya kami serahkan kepada para pemirsa. Dalam kitab Manaqib Imam Ahmad, karya Ibn Al-Jauzi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, halaman 607, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Makarim bin Abi Ya'la Al-Harbi. Dia berkata, telah datang pada sekian tahun hujan yang banyak sekali sebelum memasuki bulan Ramadan beberapa hari. Pada salah satu malam aku tertidur. Aku melihat di mimpiku seakan-akan aku mendatangi kubur Ahmad bin Hambal sebagaimana kebiasaanku. Aku menziarahinya dan aku melihat kuburnya amblas ke dalam bumi sebanyak 1 lapisan atau 2 lapisan. Aku pun berkata, hal ini terjadi atas kubur Imam Ahmad karena seringnya hujan. Lalu aku mendengarnya, yaitu mendengar Imam Ahmad berbicara di dalam kubur. Kami tegaskan, Imam Ahmad berbicara di dalam kubur. Dia berkata, tidak, ini merupakan pemberian dari Allah karena dia telah menziarahiku. Kami tegaskan, karena dia telah menziarahiku. Aku pun menanyai rahasia tentang ziarahnya itu kepadaku setiap tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Ahmad, karena engkau telah membela firmanku, maka firmanku tersebut tersebar dan dibaca di setiap mihrab. Dalam kitab Tarikh Baghdad, karya Khatib Al-Baghdadi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, jilid 15, terbitan Darul Gharb Al-Islami, cetakan ke-1 tahun 2001, halaman 536. Abu Hanifah berkata, jika aku sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan banyak mengambil pendapatku. Bukankah agama itu menerima pendapat yang baik? Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.